Kita kembali ke Saus Semen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, teman-teman dan bapak-bapak sekalian. Di sini saya Aji Suhairi mau berdiskusi dengan para aktivis yang terutama dari MAPIL, yaitu masyarakat sipil yang sudah saya undang di podcast pertama saya terkait dengan soal demokrasi pemilihan umum di daerah kota Bekasi ya. Jadi pas banget ya, saya ada di kota Bekasi. Di sini pun para masyarakat sipil saya undang itu termasuk dari Pak Sarif, kemudian Pak Ima dan satu lagi Bang Ajib sudah merasakan pengalaman terkait dengan pemilihan umum di daerah kota Bekasi. Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemilihan umum di kota Bekasi. Oke, baik, kita langsung saja. Untuk pertanyaan pertama kita sampaikan kepada Bapak Sarif terlebih dahulu. Yang paling tua di sini aktivis ternama Sarifuddin dari Bekasi. Baik, untuk Pak Sarif, karena Bapak kan sudah pernah menjadi panitia ya Pak, sebagai panitia di pemilihan umum pilkada. Jadi untuk di Kabupaten Bekasi ini mekanisme pemilihan umumnya seperti apa gitu Pak? Boleh disebutkan? Untuk mekanismenya sih biasanya kita masyarakat ya dipimpin oleh ketua RT ya, biasanya dikumpulin dulu atau dipilih ya dari beberapa warga yang untuk menjadi anggota panitia dan ketua KPPS ya biasanya ya, untuk penyelenggaraan pemilihan umum baik presiden maupun pilgub ya. Jadi seperti itu. Jadi RT itu biasanya nyari anggota dulu, kesiapannya untuk menjadi anggota atau ketua KPPS ya di masing-masing RT. Biasanya sih di saya itu biasanya 3 RT 1 TPS biasanya. Jadi 3 RT itu disatuin bisa ya, TPS itu Pak ya? Langsung kumpul di situ ya. semua. Terus setelah itu kan nanti dari desa juga kan ada bimbingan teknik ya terkait bagaimana cara pelaksanaan pemungutan suara ya. Biasanya itu yang diambil itu hanya ketua dan wakil ketua. Jadi untuk anggotanya nanti itu diinformasikan lagi oleh ketuanya. Jadi untuk bimbingan teknik itu biasanya nanti pihak desa yang menyelenggarakan di tanggal berapa, seperti itu misal amin sebulan atau amin berapa itu sudah dilakukan meeting dulu terkait tata cara atau penyebaran undangan atau lain-lainnya gitu. Berarti semuanya itu udah terencana ya dari sehari-hari sebelumnya ya? Ya, betul. Jadi supaya tata cara itu lebih saksi dan itu saksi juga termasuk. Kalau saksi sih nggak ada Pak. Jadi kalau saksi itu dari kalau perwakilan dari partai ya, kalau untuk pemilihan partai, kalau dari gubernur atau presiden ya itu dari partai-partai pendukungnya gitu. Jadi nggak dimasukkan ke dalam anggota, itu di luar dari anggota KPPS. Tapi jatuhnya itu saksinya legal gitu, boleh ya? Boleh. Ya, dia nanti kan ada kartu tanda pengenalan. Saya mewakili partai ini atau calon gubernur atau wakil gubernur. Saya sebagai pengawas saksi gitu. Pengawas atau saksi di TPS nomor sekian gitu. Terus untuk pembagian kayak suara gitu gimana? Itu sistemnya ya langsung lewat RT kan langsung disebarin ke setiap rumah atau misalkan ada anggota masing-masingnya gitu setiap RT nya sendiri. Kalau untuk logistik pemilihan umum setelah kita udah turun ke desa ya, biasanya dari kecamatan ke desa atau dari kabupaten ke kecamatan ke desa, nanti dari pihak desa diinformasikan
kepada panitia pemilihan di desa itu ya. Artinya di desa pun ada panitia sendiri. Nanti ketua-ketua dari TPS itu dipanggil gitu ya untuk mengambil logistik tersebut. Seperti awalnya surat undangan ya. Untuk surat undangan biasanya kalau udah turun ya kita cek dulu. Nah, kemudian nanti kita anterin ke rumah satu-satu. Ya. Kalaupun memang ada yang datanya di situ nggak ada ya kita anterin. Tapi kalau nggak ada ya kita pegang di panitia. Baik, terima kasih Mas Arif atas pendapat dari Mas Arif terkait dengan kriteria pemilihan mekanisme pemilihan surat suara atau planning perencanaan untuk acara pilkada ya. Baik, kita lanjut ke Mas Renaldi ya. Mas Renaldi masih muda ya umurnya, masih seger-seger banget Mas Renaldi gitu. Untuk Mas Renaldi udah pernah menjadi panitia apa belum? Kalau saya pribadi Belum pernah ya. Tapi untuk jadi Coblos. coblos itu pernah ya. kalau coblos Nah, untuk Mas Yadi setelah pengalaman ya, boleh di share kita sharing ke kita ya terkait dengan pengalaman coblos seberapa antusias sih masyarakat Bekasi itu kalau misalkan ada pemilihan umum di desa atau misalkan bupati seperti itu, boleh dijelaskan? mungkin kalau dari saya, kalau untuk pertama kali, kalau misalnya untuk nyoblos di tengah pemilu ya, ketika baru pertama kali nyoblos itu antusiasnya itu sekitar 100%. Jadi semangat-semangatnya ketika pertama kali untuk pemilu atau untuk gubernur, untuk bupati. Namun seiring berjalannya waktu, antusias itu berangsur-angsur jadi turun. Karena faktor-faktornya itu kayak misalnya, kenapa sih antusiasnya untuk nyoblos itu jadi turun? Ya mungkin karena kita berpendapat terutama untuk orang-orang muda ya, untuk yang seumuran seperti saya mungkin kayak percuma nih ganti pemimpin, tapi ujung-ujungnya hasilnya sama-sama juga gitu. Walaupun sebenarnya menurut saya pemilu itu sebenarnya penting karena menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil di kemudian hari. Meskipun orang tersebut mungkin yang akan nyoblos berpikir kayaknya nggak penting pemilu, tapi sebenarnya kebijakan-kebijakan itu yang akan menentukan arah atau keuntungan bagi pemilihnya. Misalnya kayak masalah pajak, Ya, suatu wilayah itu mau dibawa kemana tapi kayak gitu ya. Tapi kalau untuk masa depan suatu wilayah tersebut kan. ya otomatis itu sekarang cenderung, terutama untuk saya yang sudah belum 30-an, cenderung turun seperti itu. Karena faktor tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Renaldi. Baik, satu lagi saya undang itu Bapak Ajit dari mahasiswa ya, Pak Ajit ya. Ya, Silakan. Baik, Bapak Ajit dipersilakan dulu. Baik, untuk Pak Ajit sendiri terkait dengan inovasi ini, tadi dari Mas Renaldi kemudian dari Mas Arif juga sudah menyampaikan isi dari pemilihan umum. Sekarang pertanyaan dengan Bapak Ali sendiri, seberapa penting demokrasi itu untuk masyarakat Indonesia? Karena kita kan menggunakan pemerintahan demokrasi ya. oke, baik. Mengenai demokrasi, seberapa penting sih untuk negara Indonesia ini? Itu sangat penting ya, karena kita dari sejak reformasi sudah menggagas yang namanya demokrasi, yang mana tidak hanya mengandalkan satu suara saja, tapi kita lebih mengumpulkan suara terbanyak, dan suara terbanyak tersebut pun kita harus mengumpulkan suara-suara yang terbaik, sehingga jangan sampai ada penggunaan suara demokrasi yang salah, yang nantinya bisa menghambat sebuah perjalanan demokrasi yang diharapkan untuk sebuah keadilan yang ada di negara ini yang sudah dianggap secara lama oleh negara Indonesia, sehingga poin dari demokrasi ini jadi turun. Dan untuk sebagai harapan dari kita semua, demokrasi bisa dijaga, sehingga tadi yang disampaikan seberapa pentingnya itu bagi kita semua ya sangat penting sekali, karena
Indonesia pun sudah menganut dengan sistem keagamaan yang mungkin secara global sudah diketahui bahwa kita sebagian besar itu adalah Muslim. Nah, Muslim itu sendiri mengenai sistem demokrasi itu sangat lebih mendekati karena selalu melakukan berdiskusi ya, karena untuk hasil yang lebih mufakat ataupun hasil yang lebih bagus itu harus melakukan sistem demokrasi. Mungkin itu secara tanggapan dari saya secara pengetahuan. Baik, Bu Fajid, terima kasih atas pendapatnya, sangat bagus ya. Ketiga aktivis kita ini, alhamdulillah ya untuk pendapatnya bagus-bagus ya, keren-keren. Jadi semoga dengan adanya podcast Sarusmen ini terkait dengan demokrasi dapat menambah semangat masyarakat di Kabupaten Bekasi, terutama dengan di Indonesia juga, supaya bisa lebih maju lagi ke depannya ya demokrasi di Indonesia. Baik, untuk akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Mantap, 11 menit. Panjang juga.